Halo teman-teman, selamat datang di Godewir. Terima kasih sudah mampir. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dengan saya Syahri Ramadan Wirasmara atau bisa dipanggil dengan Ari. Di video ini saya akan membahas filosofi teknologi informasi. Saya sudah membuat kerangka berpikir di mana terdapat 7 pertanyaan. Di antaranya, 1. Apa itu teknologi informasi? 2. Kenapa teknologi informasi ada? 3. Untuk siapakah teknologi informasi ada dan diperlukan? 4. Bagaimanakah teknologi informasi bekerja? 5. Kapan teknologi informasi diperlukan? 6. Bagaimanakah dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Dan ketujuh, bagaimana dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang? Nah, kita akan membahas berdasarkan 7 kerangka berpikir ini. Kita mulai dari kerangka berpikir pertama, yakni apa itu teknologi informasi? Teman-teman pastinya udah tahu kan? Teknologi informasi itu sebuah konsep di mana untuk saling bertukar dan mendapatkan informasi satu sama lain dari berbagai pihak melalui sistem maupun subsistem perangkat. Sejak zaman dulu, teknologi informasi udah ada, tapi nggak secanggih seperti sekarang ini. Di mana teknologi informasi pada waktu itu masihlah menggunakan perangkat yang lawas, bahkan lebih lawas lagi, alias jadul. Dewasa ini, sejak zaman dahulu hingga sekarang, teknologi informasi selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena seiring berkembang dan majunya peradaban, teknologi informasi telah mengalami banyak transformasi dengan cara melalui banyak proses, di mana yang awalnya itu melalui mulut ke mulut, kemudian surat, kode Morse, telepon genggam, internet, email, dan sekarang menggunakan aplikasi yang memungkinkan komunikasi instan di seluruh dunia. Yang awalnya hanya terdistribusi di area lokal atau tertentu, di era sekarang sangatlah mungkin mendapatkan informasi di seluruh dunia, tanpa batas dan terkecuali. Terutama di era sekarang, di mana teknologi informasi sangat dibutuhkan dan setiap harinya selalu digunakan. Teknologi informasi ini mencangkup menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan sebagai transmisi. Sebagai contoh, seperti berita, video, internet, game, aplikasi sosial media, dan lain sebagainya. Kedua, kenapa teknologi informasi ada? Simpelnya, teknologi informasi ada karena dibutuhkan. Tanpa adanya informasi, kita sebagai umat tidak mengetahui apapun yang terjadi di lingkungan sekitar. Komunikasi adalah sebuah awalan di mana individu atau grup untuk memulai percakapan dengan individu atau grup yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang didapatkan. Teman-teman, mohon maaf. Bayangkan hidup tanpa informasi. Bagaimanakah menurutmu? Berdasarkan pengertian filosofinya, informasi ada agar umat berkomunikasi satu sama lain. Sehingga teknologi informasi ada untuk membantu dan memudahkan manusia dalam kegiatan, aktivitas, pekerjaan, produktivitas, dan lain sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien, serta penggunaan teknologi informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Ketiga, untuk siapakah teknologi informasi ada dan diperlukan? Teknologi informasi
sangatlah diperlukan bagi siapapun itu tanpa terkecuali dan berhak mendapatkannya. Keempat, bagaimanakah teknologi informasi bekerja? Berdasarkan sejarahnya, teknologi informasi awalnya bermula dari komunikasi. Kemudian dari komunikasi tersebut menghasilkan informasi. Adapun perangkat-perangkat lainnya di era transformasi informasi dari sejarah ke sejarah seperti surat, kode Morse, telepon genggam, internet, email, dan aplikasi adalah sebuah alat untuk membantu komunikasi menjadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Kelima, kapan teknologi informasi diperlukan? Setiap harinya, umat manusia selalu bergantung dan membutuhkan informasi tanpa terkecuali dan sudah tak terpisahkan dari kehidupan. Yang awalnya hanya sekedar mengobrol santai, perihal pekerjaan, ataupun lainnya, baik pribadi maupun publik, dengan keluarga, kerabat, sanak saudara, sahabat, teman, rekan kerja, dan lain-lain yang kemudian menjadi informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga teknologi informasi ini sulit untuk dihentikan. Bahkan ketika teman-teman sedang detoksifikasi dari penggunaan gadget sekalipun, teman-teman masih menggunakan fasilitas teknologi informasi, yakni diri Anda sendiri. Keenam, bagaimana dampaknya untuk kehidupan sehari-hari? Dampaknya itu banyak dan variatif, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatifnya itu, pengguna menjadi kecanduan gadget dan teknologi informasi, penyalahgunaan data dan keamanan, penyebaran informasi hoaks atau palsu, pengaruh pada kesehatan mental, resiko pengangguran dan kesenjangan keterampilan, dan masih banyak lagi. Teman-teman boleh menambahkan lainnya di kolom komentar. Sedangkan untuk dampak positifnya, pengguna bisa mengakses berbagai informasi yang diinginkan, dibutuhkan, dan diperlukan tanpa batas dan kapanpun. Kemudian memudahkan pekerjaan dan produktivitas menjadi lebih efektif dan efisien, memudahkan komunikasi, lalu meningkatkan peluang bisnis dan ekonomi digital, dan masih banyak lagi. Teman-teman boleh menambahkan lainnya di kolom komentar. Nah, terutama untuk penyalahgunaan teknologi informasi seperti penyebaran berita atau informasi hoaks atau palsu. Perlu digarisbawahi, di era sekarang mendapatkan informasi itu sangatlah mudah, sehingga berbagai macam informasi ke seluruh penjuru dunia. Karenanya perlu adanya filterisasi informasi, seperti apakah informasi tersebut valid atau sah kebenarannya, perlu dicek dan dicari kebenarannya, bahkan dari sumbernya sekalipun. Informasi itu sendiri bisa menjadi sebuah bumerang bagi kita semua jika tidak memfilterkan informasi-informasi yang didapatkan, karena dikhawatirkan informasi-informasi tersebut mengandung unsur-unsur yang kurang baik atau tidak baik untuk individu maupun kelompok umat sekalian, seperti provokatif, penghujatan, penghinaan, adiktif, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerusuhan, pertengkaran, pemfitnahan, pencemaran nama baik, bahkan hingga ke skala perang kecil hingga besar. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan, bayangkan, dan renungkan bagaimana jika teknologi informasi disalahgunakan.
Dan yang ketujuh, bagaimana dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Teknologi informasi tidak dapat dihentikan karena peradaban yang terus berkembang dan maju. Namun, kalau menurut saya pribadi, teknologi informasi masih dapat dibatasi atau terarahkan. Beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah, yang pertama, seberapa jauh dan canggihkah teknologi informasi ke depannya? Yang kedua, jika sudah canggih atau bahkan lebih canggih lagi, bagaimanakah dampaknya secara kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan sosial, baik secara skala kecil maupun besar? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruhnya dalam pekerjaan dan profesi? Dan yang keempat, kemanakah arah dan tujuan akhir sebenarnya dari teknologi informasi itu sendiri? Saat video ini dibuat, kita sudah memasuki era AI atau panjangannya itu Artificial Intelligence, yang artinya kecerdasan buatan, dan Machine Learning, yang artinya mesin yang belajar. Saya secara pribadi terpikirkan, memang bagus sih teknologi semakin maju dan canggih akan inovasi. Teknologi seperti realitas digital, seperti augmented reality, virtual reality, dan metaverse. Kemudian ada komputer kuantum, otomatisasi, blockchain, teknologi buku besar terdistribusi. Lalu ada jaringan internet cepat, diantaranya itu 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, dan seterusnya. Sampai ini aja ya kemungkinan 100G gitu ya. Lalu ada Internet of Things, bioteknologi, dan masih banyak lagi. Bahkan di masa depan kemudian hari bisa lebih canggih lagi daripada itu semua. Namun, saya berpikir, di atas itu semua dan seterusnya bagaimana? Karena tujuan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi baik bagi individu maupun kelompok untuk apa dan kemana. Mari teman-teman, kita arahkan tujuan dan pemanfaatan teknologi informasi ini lebih bijaksana demi kebaikan dan positif bagi kita semua bersama-sama, generasi ke generasi. Oke, itu aja sih teman-temanku sekalian pada videoku kali ini. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan pengetahuan kepada teman-temanku sekalian. Semoga teman-temanku sekalian diberikan kesehatan dan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jika saya ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman bisa memberikan kritik dan saran konstruktif di kolom komentar, sehingga saya bisa introspeksi dan berevolusi menjadi lebih baik. Mohon like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih sudah mengikuti video hingga akhir, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.